mubin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengada. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adik Lisna dan Abang Bedu. Semoga dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa antu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Sekali lagi buat Adik Lisna dan Abang Bedu, kami dari keluarga besar MMO mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, marilah kita menuju ke acara inti, yaitu kajian oleh Ustaz Rizal Al-Hasani, yaitu lanjutan pendalaman arti surah Yasin melalui metode Al-Hasani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Abinya Fikri MMO. Oh iya Ustaz. Kita ayat berapa sekarang Bang? Ayat berapa ini Bunda? Hah? Ayat 7 Ustaz. Oke, 7 ya. Iya Ustaz. Tafadhal 6 ya. Iya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Mulai ya. Iya Ustaz. Oke, saya rekam dulu ya. Iya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita masih banyak diberikan rahmat dan iman oleh Allah, terutama kita lahir dalam keadaan Islam,
Kita pun Allah berikan iman sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Kita diberikan nikmat sehat badan dan panjang umur sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah. Dan kita berharap kelak nanti yaumil hisab dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kita bahas kembali surat Yasin, surat ke-7 ya. Terakhir kemarin kita review sebentar, litunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi Al-Quran itu agar memberikan peringatan kepada satu kaum yang mana bapak-bapak mereka tidak pernah diberikan peringatan sama sekali. Nah, karena tidak pernah diberikan peringatan, maka mereka termasuk orang-orang yang lalai. Jadi dalam di kacamata Allah, siapapun orang, sebenarnya kan orang kafir Quraisy ya, tapi siapapun orang yang tidak pernah diberikan peringatan Al-Quran termasuk orang-orang yang lalai. Nah, kita alhamdulillah hampir setiap hari diguyur oleh ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Nah, itu ya. Baik, itu ayat terakhir. Nah, sekarang kita mulai ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Laqad sungguh-sungguh. La sungguh-sungguh. Qad juga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh haqqal ditetapkan yang hak ya. Telah ditetapkan telah yang hak pasti al-qaulu satu perkataan. Ala aksarihim atas kebanyakan mereka. Diterimakan lagi mana manusia. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Bapak lihat sekarang ya berapa orang penduduk muka bumi ini. 8 miliar. Yang beriman, yang Islam cuma 2 miliar. 1/4, 3. Jadi 3 dari 4 orang tidak beriman kepada Allah. Jadi itu termasuk juga fahum la yu'minun, enggak beriman mereka. Yang beriman Islam pun masih juga dipilah-pilah, ada juga yang setengah beriman. Jadi laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Maka suatu kepastian dari Allah, suatu perkataan, ketetapan atas banyak manusia, atas banyak mereka bahwa mereka tidak akan beriman. Nah, jadi kita termasuk orang yang sedikit, banyak enggak beriman, sedikit beriman. Maka qalilan ma tashkurun Allah. Sedikit sekali orang yang bersyukur padaku. Bersyukur ya, kalau kita termasuk orang yang sedikit tadi, sangat bersyukur kita, sangat bersyukur ya. Saya terus terang nggak akan berhenti bersyukur pada Allah. Kita diberikan oleh Allah nikmat anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu nikmat beragama Islam, nikmat kita beriman, nikmat kita mengenal Allah, nikmat kita mencintai Quran. Mencintai Quran itu bukan sembarang nikmat, pilihan itu, langka orangnya itu, langka sekali. Nah itu ya, jadi satu ketetapan banyak orang yang nggak beriman. Sekali lagi, tak henti-henti kita bersyukur. Karena di yaumil hisab nanti itu semua jadi masalah. Nah, terhadap orang yang tidak beriman tadi, apa kata Allah? Inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan. Inna ja'alna, inna sesungguhnya kami, ja'alna kami menjadikan. Nah, itu pasti kami menjadikan. Fi arnakihim pada leher mereka. Aghlalan itu belenggu. Pada leher mereka dikasih belenggu. Faya ilal sampai kepada ilal azqani, leher mereka. Jadi belenggu itu dari dagu sampai dari leher sampai ke dagu. Sampai ke dagu, faum mukmah, sehingga tertengadah. Jadi kalau mukmahun itu kayak orang apa ya? Kayak orang mukmahun itu tertengadah ya, komaha ya. Jadi kalau tertengadah itu kayak orang ditodong dari belakang, disuruh tangan angkat ke atas, belum menghadap ke atas itu. Todong di belakang itu kan, periksa kantongnya. Nah itu kayak itu mukmahun itu. Jadi orang-orang yang seperti ini yang nggak apa nih, inna ja'alna fi a'na. Jadi pada saat mereka digiring ke neraka nanti,
orang-orang yang tidak beriman itu Allah jadikan inna ja'alna fi a'naqihim, sesungguhnya kami menjadikan pada leher mereka itu belenggu aglalam ila yasqa sampai ke dagu dari leher. Jadi diputar sebaliknya kan. Fahum maka mereka mukmahun tertengadah. Apa itu? Menghadap ke atas langit itu. Karena tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Jadi itu kondisi orang yang kayak orang itu diikat tangan ke belakang, ditodong, kepalanya ditarik kepalanya, tarik ke belakang. Seperti itulah kondisi orang yang akan digiring ke neraka. Dan itu masih satu kondisi. Dan kondisi yang ditarik aja. Ditarik apa namanya wajah itu sampai ke tanah itu ditarik seperti itu. Ini seperti ini. Jadi mungkin digabung semua ya. Sebagian seperti ini, nanti sebagian berjalan kan lama dalam dalam azab itu ya. Tapi sekali lagi kita nyebutnya ya, ini memang azab seperti ini. Bagi kita jangankan ini, yang rendah pun kita nggak sanggup ya. Kita nggak sanggup ini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayailal asqani fahum mukmahun. Kita nggak sanggup itu. Kita nggak sanggup semuanya. Di dunia aja ditangkap polisi kita, diinjak kaki kita, diinjak bendabu kita, diikat tangan ke belakang, diikat kaki, nggak sanggup kita ya. Ya ini lebih dari itu nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini bicara azab Allah, kita tidak terlalu banyak membahas azab Allah, tapi bagaimana cara menghindarinya. Bagaimana cara menghindari dari azab Allah. Bagaimana caranya? Ya berbuatlah kebaikan yang banyak. Banyak baca Quran, banyak salat tahajud, banyak bersedekah, banyak berpuasa sunnah, patuh sama orang tua, lakukan semua perintah Allah, hentikan semua larangannya, itu caranya. Jadi kita tidak bicara hukumannya seperti apa, nggak kebayang sama kita. Yang penting bagi kita bagaimana cara menghindari. Itu ya, kondisi orang itu digiring. Kemudian waja'alna min baini aydihim sadda. Dan kami menjadikan, ja'alna itu sering kali ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belajar metode Sani, kalau besok ditanya ja'alna, jangan gugup pula. Pak Prati, udah kan ja'alna, lupa enggak kamus lagi. Tadi pas sudah ketemu ja'ala, pas ditanya hilang deh. Nah, harus pas nanti ya. Waja'alna dan kami menjadikan min baini aydihim. Min baini, min itu dari baini antara aidi tangan. Di antara tangan. Nah, di antara tangan itu pasti depan ya. Ibu ada bapak-bapak tangan angkat ke depan ya. Di antara tangan itu apa? Ya depan ya. Baini ID itu kata benda majemuk ya. Jadi di antara tangan mereka yaitu depan mereka. Waja'alna min baini aydihim dan kami menjadikan di depan mereka sabdan, penghalang, hijab, gelap. Nah, kemudian wa min khalfihim dan di belakang mereka hijab. Jadi hijab juga. Nah ini asbabun nuzulnya Abu Jahal ini. Katanya saya kalau melihat Muhammad saya bunuh dia katanya. Nah begitu Muhammad sampai di Masjidil Haram dekat Ka'bah, Abu Jahal dari situ. Mana Muhammad itu? Itu Muhammad itu nggak kelihatan. Itu Muhammad itu. Dia nggak kelihatan karena Allah berikan penghalang. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kemudian fa'alsyainahum fahum la yubsirun. Dan kami alsyain itu kami tutup. Alsyain itu ketutup risyawatun, tutupan, hijab. Dan kami tutup mereka fahum la yubsirun dan mereka tidak bisa melihatnya. Jadi alsyain itu wasya itu melihat apa namanya? Tutupan. Jadi kami tutup mereka maka mereka tidak melihat. Dindingnya kami tutupnya. Jadi tadi ada dinding, ada tutupan lagi. Itu bahasa metafor ya, bukan dinding dalam bentuk dinding ya, bukan dinding dalam bentuk fisik ya, tapi dia apa namanya gelap. Allah gelap. Kalau istilah kita tuh naroti berkunang-kunang gitu. Kalau berkunang-kunang itu gimana Pak? Saya lihat kan, gelap semuanya. Jadi waja'alna min baini aydihim dan kami menjadikan di depan mereka itu saddan, penghalang, hijab, gelap itu ya. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka itu adalah penghalang lagi. Penghalang ya. Kemudian fa'afsyainahum dan maka kami menutup afsyaina, kami menutup ya. Wasya itu tutupan, kalau afsyaina menutup. Maka kami menutup
maka mereka la yubsirun tidak melihat, tidak dapat melihat. Jadi karena ketutup. Jadi ketutup itu matanya ditutup oleh Allah melalui cara Allah lah ya. Kita bisa aja ketutup pakai entah itu pakai katarak, ada untuk pakai apa lah, gelap bagi mereka. Ini Abu Jahal ini ya. Karena Abu Jahal berniat membunuh Rasulullah SAW. Saya kalau ketemu Muhammad, saya akan bunuh dia. Nah, pada saat Nabi Muhammad ketemu sama dia, Allah jadikan nggak melihat. Ini yang sering juga dibaca oleh orang, maaf ibu-ibu ya, supaya jangan terjadi pada kita, oleh orang yang sedang menuntut ilmu batin. Baca ayat ini, waja'alna min baini aydihim saddan beberapa ribu kali. Supaya bisa menghilang. Jangan ya. Ayat ini bukan untuk nyuruh orang menghilang. Ini ada kejadian pada Nabi Muhammad SAW. Dia ingin ilmu kebal, ada yang ingin ilmu menghilang, dan segala macam ya. Baca ayat ini. Ditangkap polisi, baca ayat ini. Jangan. Kita biasa aja. Ayat ini adalah kejadian pada Nabi Muhammad SAW. Kita baca ayat, insya Allah. Kita pasrah sama Allah, kita pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari, bukan hanya pada saat diperlukan saja. Baca ayat terus ayat, belajar ayat Al-Quran, insya Allah. Saat kita butuh Allah, Allah bantu. Nggak perlu kita baca khusus pada saat kejadian, baca ini. Pakai itu pula, pakai tasbih pula, khusus pula. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahshaynahum fa hum la yubsirun. Ketangkap juga. Dia pergi bawa motor, nggak bawa SIM lagi. Habis ketemu polisi, ketangkap polisi, baca ini. Tangkap polisi, tetap aja ketangkap. Dia berarti bilang ke guru, kok mempan ilmu saya? Ya memang ayat ini bukan untuk mempan polisi. Ada juga orang yang baca ini nggak pakai SIM, razia nggak pakai SIM, biar lewat dari tangkapan polisi ya tetap aja. Kenapa dia melakukan kesalahan? Jadi ayat ini terjadi pada saat Nabi Muhammad akan dicelakai oleh Abu Jahal. Nah, itu ayat berikutnya. Nah, ini satu ayat lagi ya. Nah, orang-orang kafirnya apa? Sama dengan ayat di Al-Baqarah juga ada. Wasawaun alaihim. Wasawaun dan sama saja. Sawaun sama saja. Podoae. Orang Jawa podoae. Dan sama saja alaihim atas mereka. Anzartahum apakah? Apakah anzartahum? Apakah engkau berikan peringatan mereka? Amlam tunzirhum, atau tidak engkau berikan peringatan mereka, ayuk minun, mereka tidak akan beriman. Jadi kita ngomong sama dia juga percuma, nggak ngomong juga percuma. Jadi biarin aja dia. Kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita berdakwah kepada mereka? Nah, kalau dalam ayat Al-Baqarah sama dengan ini, innal ladzina kafaru sawaun alaihim adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya semuanya, wa ala sam'ihim, cuman pendengarannya satu ditutup. Jadi dia bisa mendengar kebenaran melalui pendengaran. Jadi makanya banyak orang-orang Allah karena mendengar suara azan, sekarang suara azan malah mau dikurangin. Mendengar suara azan, mendengar orang ngaji, mendengar orang baca Al-Quran, nah itu banyak orang-orang itu tertarik. Coba lihat misalnya di Amerika sana, bule-bule itu melihat orang baca Quran, nah, mereka tertegun itu. Baca orang mendengar suara azan, tertegun mereka. Jadi sam'ihim dengan pendengaran. Kalau dengan penglihatan udah ditutup oleh Allah semuanya. Hati disentuh hatinya udah ditutup oleh Allah. Hanya melalui pendengaran buka kemungkinan. Maka sekali lagi banyaklah orang-orang mu'alaf karena mendengar ayat Allah dibacakan, mendengar azan, dikumandangkan dan sebagainya melalui suara. Wasawaun alaihim, dan sama saja bagi mereka, anzartahum, apakah engkau telah berikan peringatan kepada mereka, amlam tunzirhum, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai ayat ini aja kita bahas dulu, kita berikan banyak tanya jawab ya, lebih bagus banyak bertanya jawab. Dan kemudian mungkin kita sampai 9:30 aja ya, biar kita nggak lama-lama ya. Mungkin ada juga yang ada keperluan lain ya. Jadi saya ulang lagi. Pertama, silakan bertanya tentang konteks surat yang dibahas. Yang kedua, bertanya tentang gramatikal. Nah, kita utamakan gramatikal. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu besok saya sarankan ya,
untuk masuk ke Zoom, bagusnya ayatnya sekarang ayat 10 ya. Besok bawa catat ayat 11, 12, dan 13. Enggak 3 ayat, salin dulu. Salin dulu, nanti pada saat terangkan, orang itu catatan itu. Oh, ini artinya ini artinya ini artinya ini. Saya uraikan nanti. Ada kalanya saya uraikan kata kerjanya, ada kalanya saya uraikan akar katanya, dan sebagainya. Bisa nanti. Nah, itu nanti yang nggak saya uraikan ditanya nanti. Sehingga suasananya sudah hidup ya. Jadi saya sarankan pada saat masuk besok lagi di Jumat berikut, kita bahas surat Yasin ayat 11, 12, dan 13. Nah, kalau bisa salin dulu, catat dulu. Jadi tanda siap kita untuk mendengar pengajian kan. Catat, nah nanti pada saat saya uraikan, ikuti persatu, kata per kata. Ya, itu saran aja. Supaya nanti ada ilmu yang terserap, ada ilmu yang tinggal. Karena kita menyampaikan ini hanya bukan sekedar dakwah aja, tapi menyampaikan sebuah ilmu, transfer knowledge. Menyampaikan ilmu. Nah, semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah datang dari saya sendiri sebagai orang yang masih belajar Al-Quran, dan kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya serahkan kepada moderator. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih banyak kepada Ustaz Rizal Al-Hasani yang telah memaparkan dari tadi tentang pendalaman arti surah Yasin melalui metode Al-Hasani. Dan saya mempersilakan kepada seluruh partisipan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajukan pertanyaan bila mana ada pembahasan tadi kurang dimengerti atau ingin diperjelas, silakan raise hand atau open mic. Ya, Tabe, silakan siapa yang ini yang ingin bertanya. Saya mempersilakan kepada seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada petunjuk Pak Budi Braposera. Beri kesempatan kepada Pak Budi Braposera untuk bertanya. Pak Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, baru pulang dari kantor ini Pak. Iya. Iya Pak. Silakan, ada mau ditanyain? Yang mau ditanyakan ya? Saya nyimak dulu Pak, masih baru pulang dari kantor nih Pak. Oke, nanti Bang dia. Ada Bu Yuli Afni itu, silakan Bang. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Pak Yuli Afni Ustaz. mau tanya. Silakan, Bu Yuni. Ayat Ya. 7 Pak ayat 8 Pak Ustaz. Apa tuh? Aglalang Ya. Aglalan akar katanya golla. gola. Ya, buka kamus. Nah, kita buka kamus dulu nah. Gola Aglalan ya. jamak tuh ya. Golla, nah kita buka kamus. Kita biar buka kamus ya. Golla itu artinya, dia tahu ya. Golla artinya agla. Gola apa gola? Golla, golla. Gola aja. Golla. Pogonya itu ya, pakai alif ya. Ya, golla. Golla, golla. Golla itu sebentar ya. Golla. Golla. Bentar ya. Leher itu ya. Bentar ya. Bentar di wala ada di wala dengki ikhla baju wala sebentar cari dulu. Gola halaman 300 Pak. Ya, sebentar dulu. Wala ya. Ya. Wala. Goliba, Kalau nggak ada cari di. Menggelega ya. Nggak ada. Ustaz, tebal lehernya. Goliba. Oke di. Kalau gola aja Sebentar, kita buka di. Coba buka kamus. Coba di manualnya dulu ya. 301.
Coba di apa nggak ada itu kayaknya di Lampu Yunus nggak ada ya? Nah, coba cari di Munawir dulu ya. Wala Aglal. Oh jadi. golin dalam salam arba Lebih mahal. terceret. Mendidih. Oh tadi udah tembus aku jadi hilang deh. Ya. Wala mengalir bilang belenggu itu ya. Wala itu ada di halaman 14. Iya, Munawir. Ya Munawir. 14 ya. Munawir ya. Ya. Waduh, kecil-kecil banget tulisannya. 10-14. Hah? 10-14? 10-14 ya. Oh, di itu nggak ada ya di 10-14. Itu belum 14 membelenggu ya. Jadi kalau bendanya itu belenggu, al-gulalan bendanya ya. Belenggu itu halaman 10-15 yang pasnya. 10-15. 10-15 ya. Belenggu ya. 10-15. Coba lihat. Iya nih. Jadi inna ja'alna fi a'naqihim, sesungguhnya kami ja'alna fi itu meletakkan agna pada leher mereka belenggu. Jadi ja'alna fi itu ja'alna menjadikan, kalau ja'alna fi meletakkan a'naqihim pada leher mereka aglalam belenggu. Jadi rantai ya. Itu temu ya 10-15. Ya. Belenggu ya. Namir ya. Oke, Bu Ili ada lagi? Ya. Udah. Ila azqani. Azqani itu apa itu? Leher. Azqan. Zaka, coba lihat pada lehernya ya, ila azqani pada lehernya gitu ya. Ya. Jadi Allah meletakkan pada dagu mereka tuh belenggu, pada leher mereka belenggu sampai ila azqa itu pada sampai dagu itu, azqani dagu. Zakan dagu, fahum mukmaun. Nah, mereka tertengadah. Ya. Tertengadah. Ya, Ustaz. Syukron Pak Ustaz. Oke. Tertengadah. Oh, Mas Niki nanya tuh. Iya. Silakan. Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dalam surat ayat 10 Yasin wasawaun alaihim, setiap manusia banyak lalai dalam sholat. Ya. Bagaimana caranya menekapi surat nomor ayat 10 wasawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Wasawaun jadi kan? Yang ditanya apanya? Sama saja bagi mereka. Ya, sama saja bagi mereka. Apakah engkau berikan peringatan atau tidak? Mereka tidak beriman. Nah, ya. Yang Mas Niki tanya apanya? Bagaimana setiap manusia yang lalai dalam sholat berita dari